Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus. Pada kesempatan hari ini adalah hari Paskah, di mana semua orang percaya di sepanjang sejarah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kubur. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus mati tapi bangkit, memberi harapan besar kepada seluruh umat percaya di seluruh dunia. Hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mampu, Tuhan tolong memberi kekuatan, memberi pengertian supaya firman Tuhan pada pagi hari ini kami mengerti, dan lebih khususnya kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan setiap hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena kita bisa hidup hari ini, karena banyak orang menghadapi banyak pencobaan, tapi Tuhan izinkan sampai hari ini, jam ini, detik ini kita bisa berkumpul di tempat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi ini, kebangkitan Kristus memberi harapan kepada semua orang percaya di sepanjang sejarah. Amin, puji nama Tuhan. Kita membaca teks Alkitab supaya kita bisa mengerti apa yang dicatat di dalam Alkitab ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus kasihi, kita buka di dalam Markus pasal 15 ayat 42 hingga 46. 1, 2, 3. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari pentabisan, yaitu hari menjelang Sabtu. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar berkeluarga, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan dirinya menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia mengambil kepada pasukan dan besertanya kepada apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepada pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain kenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari situ. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Kita masih membaca lagi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, tapi hari ini di mana semua orang percaya di sepanjang sejarah, dan kita pun hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 5 K penting yang saya akan bagikan sebagai pendahuluan. 5 K. K yang pertama, kelahiran. K yang kedua, kehidupan. Yesus hidup selama di bumi itu, namanya kehidupan. Dan K yang ketiga adalah kematian. K yang berikutnya adalah kebangkitan. Hari ini kita rayakan atau kita memperingati kebangkitan. Dan K yang terakhir adalah kedatangan. K pertama, kedua, ketiga, dan keempat hari ini, hari kebangkitan sudah terjadi. Hanya K satu saja belum terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali.
4 sudah selesai dan K yang terakhir ini belum terjadi. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah inti dari iman balik. Yesus dia mati tidak bangkit, maka kita tidak mungkin lagi berkumpul seperti ini karena Tuhan tidak bangkit. Tetapi hari ini ingatkan semua orang percaya di sepanjang sejarah kita mengaku atau percaya ada harapan besar dalam Yesus karena Yesus bukan mati lagi tapi dia bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan Tuhan membuktikan bahwa kehidupan dari kematian itu ada. Jadi itu mendeklarasikan atau satu hal yang menunjukkan kepada dunia, kepada setan dan kepada orang-orang Romawi pada waktu itu membuktikan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan itu suatu mujizat besar terjadi pada waktu itu. Karena tidak mungkin orang bisa bangkit dari mati. Kita tahu bahwa ada orang-orang terkenal atau tokoh-tokoh terkenal pernah lahir dan pernah hidup, pernah mereka tinggal dalam kurung waktu tertentu, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dunia ini, pernah mereka hidup tapi mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi kehidupan Yesus sama seperti mereka, tapi Yesus beda dengan tokoh-tokoh besar yang lain. Karena Yesus lahir seperti tokoh-tokoh yang lain, dia hidup melakukan sesuatu yang besar, dia mati dan bangkit. Itu perbedaan. Tema Tuhan Yesus kasihi, kita melihat dari pembacaan Alkitab di Markus tadi, itu ada beberapa perempuan yang berperan penting dalam mengunjungi Tuhan Yesus di kubur seperti itu. Kita kembali sejarah Alkitab bahwa orang Israel, perempuan mereka tidak diperhitungkan karena perempuan dianggap pembuat dosa pertama. Jadi dalam acara agamawi perempuan tidak bisa melayani atau tidak bisa ambil bagian dalam acara agama karena dianggap orang pembuat dosa pertama seperti itu. Tapi kita melihat bahwa pembacaan di Markus 15 tadi yang berperan penting dalam penjalipan Tuhan Yesus adalah para perempuan-perempuan. Ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus membuktikan atau Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada para perempuan. Tetapi kali ini ketika Tuhan Yesus mati, itu membuktikan perempuan-perempuan atau orang-orang dianggap tidak bisa, itu Tuhan buat mereka berperan penting dalam pelayanan. Amin. Jadi pada waktu itu kita kembali melihat lagi dalam pembacaan yang tadi itu, saudara-saudara jemaat Tuhan Yesus kasihi, ada dua hal yang perempuan-perempuan ini mereka gumuli. Hanya dua saja. Yang pertama, mereka mau mengurapi Yesus di kubur. Itu keinginan mereka atau harapan mereka adalah mau mengurapi Tuhan Yesus. Kemudian harapan tapi menjadi tantangan besar bagi perempuan adalah siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur itu. Keinginan besar untuk pergi mengunjungi Tuhan Yesus di kubur, tapi siapa yang akan membuka batu itu dari pintu itu? Bagi laki-laki batu itu gampang karena mereka punya otot besar dan bisa mengangkat dan bisa menggulingkan batu. Tetapi bagi perempuan-perempuan pada waktu itu, batu itu untuk mengangkat dari pintu, memindahkan saja itu berat. Ayat yang kita baca tadi itu sudah menjelaskan sangat jelas siapa yang akan menggulingkan batu itu. Jadi rupanya mereka sambil jalan mereka berbincang-bincang begitu. Kita jalan ke kubur tapi siapa yang akan menggulingkan batu itu supaya kita masuk? Keinginan mereka sudah siap. Mereka bawa sudah minyak rempah-rempah, mereka bawa sudah mau meminyaki Yesus. Tapi ada masalah di situ. Masalahnya apa? Siapa yang bisa menggulingkan batu ini untuk kita? Tetapi tiba-tiba mereka pergi ke sana dan puji Tuhan suatu mujizat terjadi di sana. Pintu kubur di mana Tuhan Yesus dikuburkan di situ, pintu sudah terbuka. Dan ada malaikat Tuhan di situ. Ada beberapa poin penting kita akan pelajari. Pertama adalah kasih Allah. Betapa besarnya kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih.
kasih tanpa sejarah. Ada beberapa poin penting dalam kasih ini. Kasih itu butuh pengorbanan. Itu sangat besar. Kasih itu dalam sekali. Tidak bisa diimbangi dengan apapun kasih Yesus. Karena dia kirim atau dia kasih Yesus satu-satunya sampai dia mati. Mudah sekali kalau orang mengasihi orang yang selalu baik dengan kita, itu biasa. Tetapi mengasihi orang selalu membenci kita, itu yang luar biasa. Mati demi orang berdosa itu luar biasa, bukan biasa-biasa. Dan itu membuktikan kasihnya bahwa dia mengasihi semua orang di dunia. Yang berikutnya adalah kasih itu butuh kesabaran. Dalam kasih pasti banyak persoalan dan orang mencintai Tuhan pada saat mula-mula mencintai Tuhan sampai berkomitmen saya datang ke gereja dan melayani Tuhan, tapi kasih itu pun bisa jadi suam-suam kukus. Poin yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasih, harapan tidak pernah hilang. Berbicara tentang harapan dan itu berbicara tentang proses, dan proses itu membutuhkan waktu dan waktu itu relatif. Waktu relatif artinya waktu bisa lama, waktu bisa cepat. Poin yang ketiga adalah harapan ada kehidupan kekal. Poin ketiga ini sangat penting sekali. Setelah kematian pasti ada kehidupan kekal, saudara-saudara. Tidak selamanya kita hidup di bumi. Dan ini yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini. Poin yang pertama adalah mengasihi Tuhan Yesus seperti Maria dan Marta. Poin yang kedua adalah harapan tidak akan hilang. Harapan ada. Yang ketiga, ada harapan untuk kehidupan kekal. Dan harapan ini dibagi dua. Harapan untuk kita hidup di bumi meraih sesuatu apapun, dan harapan juga Tuhan kasih juga untuk kehidupan kekal di surga. Amin, saudara-saudara jemaat Tuhan Yesus kasih firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu mengakhiri perkataanmu saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan selama kami hidup di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.